Halo semua, kenalin gue Arik. Gue udah lama banget nggak bikin video di YouTube. Gue adalah seorang konten kreator di bidang arsitektur. Artinya, gue suka banyak banget sharing hal seputar arsitektur, mau itu informasi, mau itu edukasi, tips and trick juga buat temen-temen yang masih kuliah. Dan gue juga punya segmen jelajah arsitektur, yaitu traveling tapi fokusnya buat ngelihat arsitektur. Jadi biasanya kan kalau orang-orang traveling itu ngelihatnya hiburannya atau place to go atau restorannya, kulinernya, kopinya atau budayanya. Nah, gue ngambil sisi arsitekturnya yang sebenarnya itu gabungan dari berbagai aspek juga sih sebenarnya arsitektur. Oke, perjalanan pertama gue itu ke Prancis. Nah, ini juga tips and trick buat kalian yang pengen tur Eropa. Itu cari dulu negara yang pengen dikunjungin terlamanya atau negara in atau out-nya. Karena itu akan menentukan lo harus ngambil visa yang mana. Nah, jadi gue ambil visa Prancis, Schengen semua sama. Gue ambil yang ke Prancis, dapat. Abis itu gue terbang ke Paris. Itu transit di Qatar, abis itu ke Paris dan landing di CDG nama bandaranya. CDG, Charles de Gaulle. Itu menarik banget karena desain arsitekturnya itu dibikin sama arsitek yang ngebikin CGK, Cengkareng. Jadi Bandara Soekarno-Hatta yang ngedesain adalah arsitek yang sama yang ngedesain bandara di Prancis. Jadwal pembangunannya juga mirip-mirip, timeline-nya mirip-mirip. Jadi gue amazed banget bahwa si arsiteknya itu bisa mengetahui nih perbedaan konteks dan iklim dan kondisi yang ada di Prancis maupun di Jakarta gitu. Dan itu kelihatan banget di Prancis tuh brutalis modern gitu, dan di Jakarta Cengkareng itu yang tropical. Jadi kerasa bedanya dan dia udah ngetahuin konteksnya. Keren banget sih. Buat tempat tinggal di Prancis, ini sebenarnya bisa diperdebatkan ya, karena banyak yang bilang enakan tuh deket Eiffel di 7th Arrondissement. By the way, pembagian tata wilayah di Paris itu dia pembagiannya arrondissement. Arrondissement tuh kalau yang gue pahamin tuh lebih kayak distrik pembagian administratifnya. Jadi kayak ada Jakpus, ada Jaksel, Jaktim gitu kan, kalau kita kan gitu. Ini pembagiannya ada angkanya, jadi 1 sampai 20 kalau nggak salah. 7 itu katanya paling dekat, dan gue tinggal tuh di 15. 15 tuh juga di bagian selatannya Eiffel Tower. Dan itu damai banget, enak banget. Gue bikin video TikToknya di situ kalau penasaran buat suasana gue tinggalnya. Itu enak banget. Jalanan di Prancis, di Paris sih, gue di Paris itu gue ngerasain itu kayak Braga experience gue. Jadi kayak benar-benar Braga tapi satu wilayah gitu. Jadi kayak gue bisa paham kenapa orang nyebutnya Paris Van Java gitu. Tapi ya kurang lebih di situ. Di Paris itu gue traveling ke yang urgent dan penting-penting. Itu gue ngejar yang turis karena gue baru pertama kali. Yang udah pasti harus datang itu Eiffel Tower. Itu memang sesuatu banget pada saat itu. Sampai ada logo Olympics karena lagi mau Olympics. Ada Arc de Triomphe, itu yang gate ikonik banget, itu di Champs-Élysées, itu mantep banget. Itu wajib juga sih sebenarnya buat datengin. Sebenarnya bisa ke dalam, cuma gue nggak memilih ke dalam. Mohon maaf, di trip gue Eropa sayang banget gue nggak sempet buat masuk ke semua destinasi, karena kalau tempat-tempat turis biasanya ngantrinya seharian gitu, panjang. Dan juga beberapa hal yang penting-penting buat disamperin kalau ada di Paris, yaitu museum-museumnya sama art galeri-galerinya. Yang udah pasti Museum Louvre itu wajib banget. Louvre yang daerah sekelilingnya itu juga buat tempat-tempat jajan, tempat-tempat belanja, itu gue juga samperin dan itu memang mantap. Cuma kembali lagi gue gak ke dalam ya buat lihat Mona Lisa karena padet banget dan rame banget. Dan ini yang lucu juga sebenarnya, emang menarik sih kalau dikunjungin, yaitu gue main ke Disneyland, Paris Disneyland, karena salah satu yang terbaik juga tuh Disneyland Paris, itu worth it untuk dikunjungin. Gue mampirin yang anti mainstream, gue ke stadion PSG, mumpung masih ada Mbappe-nya di situ sebelum ganti dia pindah. Abis itu gue ke La Grande Arche. La Grande Arche itu bangunan di CBD-nya, itu ikonik banget. Gue sebenarnya tahu bangunan itu dari Mr. Bean Holiday karena dia ceritanya lagi di Paris kan. Jadi itu salah satu bangunan yang menarik juga, kayak bangunannya gate gede gitu seperti itu office. Tentunya gue ke iconic Pompidou Center, itu art center yang ikonik banget, semuanya itu kebuka, diekspos semua. Dan juga keliling daerah situ itu ada La Canopy sama Saint Eugene, itu gereja. Nah, itu deket juga sama Louvre, jadi destinasinya itu menarik juga. Jadi kembali lagi, ini gue nge-highlight poin-poin gue tripnya kemana, tapi kalian bisa tonton masing-masing videonya itu di TikTok atau di Instagram gue. Ini buat highlight aja.
Kemudian gue itu langsung pindah ke Jerman. Nah di Jerman itu sejujurnya gue nggak explore banyak karena tujuan gue cuma nonton bola. Dan harga tiket bola itu luar biasa gokil ya. Udah gitu ditampar pakai euro kan. Jadinya kursnya cemen rupiah. Jadi gue cuma nonton satu match. Dan itu di Munich, Munchen. Nah, itu seru banget. Gue akhirnya bisa lihat langsung stadionnya Bayern Munchen. Biasanya kan cuma main di FIFA. Ini emang the best banget sih, emang keren banget. Dan semuanya tuh dipikirin sampai ke parkiran-parkirannya, dan menurut gue itu sesuatu hal yang kita lupakan gitu di Jakarta maupun di Indonesia. Karena di Jerman itu kan car oriented ya, mobil-mobil keren ada di sana. Cuma memang dari segi parkiran tuh diwadahin semua, jadi nggak bakal kekurangan parkiran. Dan transportasi publiknya mantap Jerman. Selain dari ke nonton bola, stadion yang keren, gue juga gue mampir ke stadion Olympic karena di situ juga ada Olympic Stadium, dan juga di sebelahnya itu ada BMW Welt dan BMW Museum, jadi gue mampirin juga ke sana. Tapi karena 5 euro, gue cobain juga tuh main bola yang kipernya robot, dan itu emang susah banget, gue nggak bisa golin. Dan ya, overall experience di Jerman tuh enak, bersih, orang-orang juga lebih ramah daripada di Prancis, dan arsitekturnya juga lebih modern sih. Ada juga sih yang di Old Town ya, Marienplatz itu gue kesana juga, dan itu yang area jadul-jadulnya, tapi tetap bersih dan transport publiknya bagus. Mantap sih, gue pengen lebih lama experience Jerman kalau ada kesempatan. Gue di Jerman itu cuma ada waktu 3 hari 2 malam, jadi sebentar banget, nggak bisa explore banyak-banyak. Gue langsung pindah ke Swiss, dan di Swiss ini luar biasa banget sih. Gila, ini salah satu experience yang terbaik sih di Swiss tuh. Emang pemandangannya cakep banget, kotanya bersih banget, asri banget, pemandangan itu top banget lah. Dan juga coklatnya emang mantep. Gue langganan banget tuh Ovomaltine kayak pastry-nya gitu. Ada pastry Ovomaltine enak banget. Dan gue juga sempet beli jam di sana. Gue beli Tissot PRX, sayangnya gue lagi nggak pakai sekarang. Di sana itu gue lebih banyak nyantainya, lebih banyak chillnya. Padahal kalau mau dieksplor arsitektur banyak, terutama heritage-nya Le Corbusier, karena Le Corbusier itu arsitek Swiss. Dan di Swiss tuh sebenarnya ada museumnya dia, cuma gue nggak sempet karena emang tujuannya nggak buat arsitektur di Swiss. Gue tinggalnya di Bern, dan di Bern itu ada Old City. Bern itu keren banget, cakep banget. Dan ada rumahnya Albert Einstein juga di sana, karena Einstein nemuin teori relativity-nya di sana katanya. Cuma ya di sana keren banget. Gue tinggalnya di suburbs-nya di Bern, itu worth it banget untuk kita sewa mobil memang di Bern. Jadi itu salah satu yang recommended sih. Emang meskipun keretanya bagus, tapi kalau lu naik mobil lu bisa lihat pemandangan tuh langsung, dan lu bisa stop-stop di berbagai restoran atau tempat-tempat kopi gitu. Cuma jajan-jajan tuh gue kurang rekomen ya di Swiss, karena harganya tuh ngaco banget bro, mahal banget di Swiss, dan kadang nggak banyak yang worth it gitu. Makanan yang biasa, roti-rotian atau burger gitu bisa 9 sampai 10 bahkan belasan Swiss franc. Yang satunya tuh 20 sekian ribu gitulah di sana. Gue naik bus satu kali aja itu dikenain 7 franc, yang artinya kayak hampir 300 ribu. Ya, mahal banget sih. Tapi di sana gue banyak keliling-keliling Swiss naik mobil dan nemuin namanya MFO Park. Nah ini tuh di Zurich. MFO Park itu gue lupa karya arsiteknya siapa, cuma itu keren banget. Dia bikin park tapi secara vertikal. Itu worth it untuk kalian kunjungin juga tuh. Dan di Zurich itu ada museum Le Corbusier, cuma gue nggak kesana. Kemudian gue dari Swiss itu pindah lagi ke Italia, dan gue tujuan pertamanya ke Milan. Plannya dari Milan itu akan naik mobil ke Monaco. Dari Monaco sebenarnya tinggalnya di Nice di Prancis. Habis itu mampirin Monaco. Habis itu balik lagi ke Milan, baru naik kereta ke Rome. Idenya kayak gitu. Di Milan sebenarnya kotanya nggak begitu bersih dan nggak begitu menarik, karena dia yang modern aja. Bayangin kayak Jakarta aja. Tapi ada beberapa yang emang menarik untuk dilihat, yaitu di area Duomo Katedral. Duomo tuh yang si gereja ikoniknya itu, dan segala macam kegiatan sebenarnya pusatnya ada di situ. Ada galeri Vittorio Emanuele, itu tempat belanja yang ikonik, semua cewek-cewek hits pasti foto di situ. Gue mampir ke sebelahnya ada Apple Store Duomo, itu keren banget. Itu pernah masuk Archdaily juga. Jadi Apple Store-nya yang di bawah tanah, habis itu disiramin fountain. Itu keren banget sih experience. Selain itu sebenarnya ya udah aja sejujurnya. Gue juga nyamperin ke CBD-nya, Generali Tower, itu dibikin sama Zaha Hadid, bangunan yang ngeliuk gitu.
Itu menarik, tapi juga kita nggak bisa ke office-nya, karena itu office. Tapi di bawahnya ada mall, kita main ke mall. Dan juga gue mampirin ke iconic San Siro, Stadion San Siro. Jadi San Siro itu kebetulan dia akan dibongkar tahun depan, tahun 2025. Dan dibangun stadion baru, La Cattedrale. Masih gabung tuh Milan sama Inter, tapi dibikin stadion baru yang lebih canggih. Si San Siro rencananya katanya mau dibongkar. Jadi pas banget gue dateng ke San Siro. Tapi di sana itu lagi renovasi atau lagi nyiapin buat acara gitu, jadinya gue nggak bisa masuk ke dalam. Ya begitulah di Milan. Jadi rencananya dari Milan itu gue naik mobil ke Nice sebenarnya. Nice itu di Prancis lagi, ke South Riviera. Jadi supaya nggak bolak-balik. Nah dari Nice sebenarnya nggak banyak arsitektur yang menarik sih. Cuma lebih ke chill vibes aja di Nice. Di Nice habis itu mampirin ke Monaco, dan di Monaco itu utamanya lihat kasinonya Monte Carlo. Selain itu lebih ke ya kegiatan-kegiatan orang kaya aja sih sebenarnya. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain juga yang kayak main boat atau paragliding dan lain-lain. Sisanya ke kasino. Tapi vibes-nya dapet banget sih di Monaco dan di Nice. Jadi ya buat liburan santai sebenarnya worth it banget. Cuma ya gitu doang sih di Monaco ya. Nah dari Monaco balik lagi gue ke Milan. Nah di Milan itu 4 jam sebenarnya nyetir mobil dan jaraknya itu 300 kilo. Tapi nggak macet, enaknya itu. Gue balik lagi ke Milan, gue sempet mampirin ke Como dulu. Karena itu destinasi wajib warga Indonesia ya, dan Como, si bola Comonya itu juga udah dibeli sama Jarum. Jadi Como tuh kayak punya Indonesia gitu lah. Jadi lucu banget sih, menarik banget. Tapi emang estetik dan romantis banget sih di Como. Worth it juga, cuma kayaknya terlalu overrated ya buat warga Indonesia. Nah dari Milan, gue naik kereta baru ke destinasi arsitektur utamanya, yaitu di Roma. Jadi, itu sesuatu banget sih. Gila banget sih di Roma sih. Bener-bener, kalau lo demen arsitektur, itu lo mesti wajib nyamperin Roma buat ngelihat arsitekturnya. Buat di Roma, sebenarnya lo nggak habis-habis sejujurnya ya buat lihat arsitektur. Dan di sana itu lo jalan sedikit itu selalu ada point of interest. Mereka itu bikinnya tuh si obelisk tiang-tiang itu sebenarnya adalah salah satu metode buat menciptakan tata kota yang rapih lah, menurut mereka. Jadi di setiap obelisk tiang-tiang yang ada di sana itu pasti ada salah satu point of interest, dan itu selalu ada di tiap sudut kotanya. Tapi kalau misalnya mau lebih straightforward ya buat kita travelingnya, gue saranin main ke Piazza del Popolo dulu. Nah di Roma itu banyak banget piazza, atau nyebutnya plaza ya sebenarnya. Dan Piazza del Popolo ini sebenarnya plaza entrance buat masuk ke Roma. Dari zaman dulu tuh masuknya dari sana. Dan ini itu ikonik banget, langsung kebelah jadi 3. Nah itu lo bisa masuk ke jalan yang manapun. Sekarang tuh semuanya udah komersil, jadi lo bisa jajan-jajan, lo bisa belanja dan lain-lain. Di sana juga lo bisa mampirin Stagilanata atau Spanish Steps. Gue nggak tahu nyebutnya kayak gimana, tapi itu Spanish Steps ikonik juga. Orang-orang banyak yang buat lihat vistanya di situ, bagus banget. Habis itu di sekitaran situ juga banyak banget basilika atau gereja-gereja yang keren-keren, dan semuanya tuh hidden di tengah-tengah bangunan-bangunannya. Jadi semuanya itu mantep banget, dan itu benar-benar ngasih lihat Roman architecture banget sih. Yang sampai si plafon-plafon yang dicat, dilukis gitu-gitu. Pokoknya keren banget. Next, salah satu destinasi arsitektur yang mantep itu udah pasti Pantheon. Pantheon itu gue udah bikin video fullnya juga di TikTok gue, kalau mau nonton fullnya bisa. Tapi Pantheon itu gokil banget, itu masif banget, dan dome-nya itu gede, dan bolongannya tuh nggak ada. Tapi katanya si bolongan yang nggak ada itu memperkuat strukturnya jadi sebenarnya. Meskipun kalau misalnya hujan masuk, tapi tipis. Dan yang lebih mind-blowing, si Pantheon itu diciptain persis pas ulang tahunnya Roma, cahayanya tuh dari atas. Jadi si Pantheon itu benar-benar kayak cahaya ilahi disebarin. Karena ntar si pemimpin popnya, dia akan masuk dan berdoa di hari ulang tahunnya Roma. Itu gila banget sih sampai dipikirin sebegitunya. Ada juga destinasi wajib semua orang, Trevi Fountain. Tapi gue kurang recommended ya, karena itu terlalu rame dan banyak orang-orang yang shady, takut-takut maling gitulah. Dan banyak banget penjual-penjual ilegal. Gue gak tahu itu legal atau enggak, cuma dia ya agak meresahkan lah, jualannya agak maksa gitu, dan kurang recommended. Destinasi wajib berikutnya di Roma udah pasti, udah jelas ke Colosseum. Nah Colosseum tuh destinasi wajib banget ya. Kembali lagi lo harus nonton video full
gue bikin di TikTok. Cuma ini emang beneran keren banget. Di Colosseum tuh skalanya masif banget sih, bener-bener masif. Gue nggak menyangka kalau misalnya ternyata si Colosseum tuh semasif itu dan segede itu. Bayangin aja GBK, dia lebih gede daripada GBK, lebih tinggi, lebih gede. Dan itu satu komplek dia bikinnya. Dan itu dibikinnya tahun 800 setelah Masehi. Jadi tahun 800 tuh udah 1200 sekian tahun yang lalu dan mereka udah bisa bikin. Dan fun fact-nya itu stadionnya bisa buat semua pertandingan, bahkan pertandingan laut. Jadi si stadion Colosseum ini dia bisa dibanjirin. Jadi pas udah dibanjirin masuk tuh kapal-kapal dan battleship terus berantem di situ. Gila. Gitu gila banget. Lu harus ke sana. Dan juga ada Circo Maximus, itu pacuan kuda pertama. Itu juga udah nggak ada bangunannya, tapi sekarang digunain buat events dan ada konser-konser tuh biasanya di Circo Maximus itu. Next, dalam jelajah arsitektur gue, last but not least ya, itu gue ke Vatikan. Dan Vatikan sejujurnya kecil banget sih. Bener-bener satu daerah doang. Isinya cuma museum yang bisa kita kunjungin. Sisanya tuh lebih ke gereja-gereja dan tempat tinggal warganya yang kita nggak bisa masuk juga. Tapi yang udah pasti kita harus lihat ke Vatikan Museum dan juga Piazza Saint Peter. Nah, Piazza Saint Peter tuh plaza yang dibikin sama Bernini, sama Michelangelo dan kawan-kawan. Itu perfect banget sih, sesuai dengan teori-teori yang dibikin, yang kita belajarin juga. Itu wajib, karena semua orang Katolik udah pasti kesana, dan kita pasti pengen lihat gitu. Dan juga Vatikan Museum tuh wajib banget. Dan Vatikan Museum itu lo harus beli tiket, tapi gue saranin lo coba cari tiket yang resmi aja di vatikanmuseum.bla. Pokoknya yang resmi insya Allah ada, karena gue dapetnya juga dari resmi. Kalau yang third party itu mahal banget dan kadang harus ikutin tour guide-nya mereka. Tapi kalau lo dapet yang sendiri dari website resminya, mantep. Planning dari jauh-jauh hari, kalau enggak berdoa aja semoga dapet. Di Vatikan Museum mostly itu banyak banget karya-karya patung-patung, seni lukis, karya kriya dan lain-lain tuh banyak banget. Tapi gue masih amazed sama bikinannya Michelangelo ya, Pieta. Itu ikonik banget. Dan juga lukisannya yang di plafon, gue lupa lagi namanya, yang Tuhan nyentuh sama Adam, itu gue lupa namanya apa. Cuman itu kita nggak bisa foto, kita cuma nengokin ke plafon dan dikumpulin di tengah ruangan. Tapi itu experience yang keren banget, gila banget sih. Dan sisanya tuh banyak banget artnya, sampai capek gue kayak kelilingin tuh bisa berkilo-kilo. Dan muterin ke Saint Peter itu juga harus dari luar, tapi ya itu worth it banget sih buat dikunjungin. Jadi setelah dari Vatikan, gue balik ke Roma, dan dari Roma itu gue naik pesawat langsung dari Leonardo da Vinci Airport ke Qatar lagi, transit balik lagi ke Cengkareng. Jadi trip gue kayak gitu, keliling Eropa kemarin, 6 negara. Ya semoga ini videonya bisa membantu, memberikan perspektif ya tentang trip arsitektur keliling Eropa. Ini gue Arik, sampai jumpa nanti. Kalau misalnya ada info-info terkait update-update video, jangan lupa follow di Instagram dan juga di TikTok @rickman. Oh iya, satu lagi, kalau misalnya pada penasaran itinerary dan terkait budget-budget, kasih tahu di komen juga, karena ini formatnya lagi gue trial and error. Siapa tahu berguna buat kalian, tahu itinerary dan budgetnya. Jadi kasih tauin aja request videonya lebih enak kayak gimana. Oke, thank you.